Halo Bedekers, masih ingat nggak dengan mantan istri Basuki Cahayapurnama alias Ahok? Yuk, Veronica Tan yang sudah bercerai selama 3 tahun lebih bersama Ahok, seakan tak terdengar kabarnya lagi setelah kasus perceraian yang mewarnai ikatan sakral ini. Bahkan, kabar Veronica sekarang diketahui kini makin luar biasa dan berkelas usai melewati perceraiannya. Kira-kira setelah 3 tahun lebih ditinggalkan Ahok, seperti apa gaya hidup Veronica Tan? Yuk kita intip gurita bisnis dan kekayaan milik Veronica Tan. Veronica Tan lahir di Medan, Sumatera Utara, 4 Desember 1977. Ia adalah putri sulung dari 3 bersaudara. Ibu Veronica berpegang teguh kalau anak-anaknya harus menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan meneruskan sekolah setinggi-tingginya selagi ia mampu. Dari lingkungan keluarga yang mementingkan pendidikan inilah, Veronica dibentuk karakternya. Setelah menamatkan SD dan SMP di Medan, Veronica Tan memberanikan diri merantau ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikan SMA-nya. Setelah lulus SMA tanpa minat khusus, ia mengikuti ujian masuk di sejumlah perguruan tinggi. Veronica lantas mengambil kuliah di Universitas Pelita Harapan Jakarta. Selain kuliah, Veronica juga aktif pergi ke gereja setiap minggu, serta aktif mengurus acara-acara di gerejanya. Di rumah Tuhan inilah, sepertinya Tuhan sudah mengatur jodohnya bertemu dengan sosok lelaki yang aktif di gerejanya itu. Tanpa proses pacaran, Basuki Cahayapurnama atau biasa disapa Ahok ini menikahi Veronica yang baru saja masuk perkuliahan di usia 19 tahun 6 September 1997. Sosok tegas, galak, dan emosional Ahok ternyata menjadi daya tarik Veronica untuk jatuh hati hingga dikaruniai 3 anak, yakni Nicholas Sean, Nathania, dan Daud Albinir. Tak hanya itu, Veronica dengan setia mendampingi suaminya bekerja dimanapun. Ia pun tak ragu pindah ke Belitung untuk mendampingi suaminya yang maju dan terpilih sebagai Bupati Belitung. Selanjutnya, tak lama setelah itu ia juga mendampingi suaminya saat menjadi anggota DPR RI dari Partai Golkar. Karir semuanya terus naik, ia juga mendampingi suaminya menjadi Wakil Gubernur DKI Jakarta. 2 tahun setelah itu, kesibukan Veronica semakin bertambah bersamaan dengan diangkatnya Ahok menjadi Gubernur DKI menggantikan Joko Widodo yang menjadi Presiden RI ke-7. Di tengah kesibukannya mendampingi suami, Veronica masih meluangkan waktu untuk anak-anaknya. Tak heran, Veronica dijadikan tempat sekaligus teman curhat anak-anak, bahkan suaminya sendiri. Wanita bersosok tinggi langsing berwajah oriental ini menganggap ibu memiliki peranan penting di rumah tangga yang sanggup berkorban untuk anak dan suami. Ia menganggap ibu harus mandiri dan mampu bekerja keras. Namun beberapa tahun yang lalu publik digemparkan dengan perceraian Ahok dengan Veronica Tan yang heboh pada April 2018. Saat itu Ahok masih berada di tahanan di Makobrimob. Gosip perceraian karena adanya good friend Veronica Tan yang sempat muncul. Namun saat itu tak ada cerita lengkap yang keluar dari mulut Ahok atau pengacaranya. Dan Ahok kini telah menikah dengan mantan ajudan Veronica Tan, Puput Nastiti Devi. Keduanya telah dianugerahi seorang anak. Sementara itu sejak Veronica bercerai dengan Ahok, kehidupan perempuan cantik ini tak lagi menghebohkan media. Kabar tentang Veronica Tan semakin surut di saat Ahok dan Puput Nastiti Devi menjadi pembicaraan. Sosok mantan istri Basuki Cahayapurnama ini seakan menghilang dan tak banyak warawiri lagi di berbagai kegiatan. Kondisi ini berbeda dengan kehidupan sebelumnya yang terlihat lebih sederhana. Nah Bedekers, baru-baru ini Veronica Tan kembali menjadi perbincangan. Pasalnya dalam unggahan terbarunya, ia mengabarkan jika saat ini tengah menggeluti sejumlah bisnis. Salah satunya yakni jasa khusus PCR yang diklaim bisa mendeteksi varian Omicron. Layanan tersebut disediakan oleh Love Care Indonesia yang bekerja sama dengan Calgen Innolab.
Dalam akun Instagram pribadinya, Veronica menyampaikan poster PCR O+ di kantor Lovecare di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam unggahannya di akun Instagram 5 Maret 2020, Veronica bercerita bahwa dirinya tak pernah bermimpi jadi pengusaha. Tapi berawal dari kegemarannya menjamu teman dan keluarga sambil barbeque di rumah, muncul ide membuat bisnis pemasok daging sapi premium. Maka didirikanlah Alpa Agro Indonesia. 11 Agustus 2021, Veronica kembali membagikan pengalamannya membangun bisnis daging sapi premium. Ia mengaku menikmati aktivitasnya di dunia bisnis dan tak pernah terbayang akan menyukai dunia bisnis. Kalau ada yang bilang dunia bisnis itu mirip dengan seni, sepertinya ada benarnya. Karena menurutnya, perpaduan antara logika, perasaan, dan perhitungan yang harus matang. Ia mengatakan pebisnis harus selalu berkreasi, berinovasi, dan problem solving tiada henti. Selanjutnya, sebelum membuat jasa PCR, Lovecare Indonesia menyediakan jasa perawat medis untuk perawatan di rumah. Veronica mengatakan dirinya menikmati aktivitasnya di Lovecare Indonesia karena panggilan untuk membantu dan melayani sesama. Dalam menjalankan bisnisnya ini, Veronica menggandeng beberapa partner. Saya tak sendiri. Ada beberapa partner juga yang terlibat dalam bisnis ini. Karena biar bagaimanapun segala sesuatu kalau dikerjakan bersama-sama, pasti rasanya akan jauh lebih mudah, tutupnya Veronica. Wah, sangat-sangat menginspirasi ya Bedikers. Berbeda dengan Ahok, Veronica Tan justru 3 tahun masih betah menjanda. Meski kini hidup sendiri tanpa suami, Veronica Tan rupanya adem ayem tinggal di hunian mewahnya. Bagaimana tidak, rumah Veronica ini terlihat seperti istana yang diimpikan banyak orang. Makanya itu, Ahok juga mengatakan semua mobil masih di sana. Masih ada 5 mobil di rumah yang lama namun dijaga ketat oleh asistennya, sehingga tak pernah diketahui jenisnya apa saja. Salah satu potret dalam rumah Vero ini terlihat saat Nicholas mengunggah foto bersama teman-temannya, terlihat sebagian ruang tengah rumah Veronica Tan. Bisa terlihat di sana kalau jendela di sana juga berfungsi seperti pintu yang bisa digeser. Di balik jendela kaca itulah terdapat kolam renang yang cukup luas. Di samping ruang tengah itu langsung terhubung dengan dapur. Dapurnya pun jadi terlihat luas karena tak memiliki sekat. Di depannya pun langsung terdapat meja makan yang terbuat dari marmer. Desain minimalis dipilih untuk dapurnya, terdapat perbedaan pada bagian dinding yang ditempel dengan keramik coklat. Di atasnya terdapat kitchen set yang menggunakan kaca gelap, di depannya terdapat ruang televisi, ada sofa coklat yang dilengkapi dengan bantal kecil, dan yang menarik perhatian adalah terdapat lukisan wajah Vero di atas piano yang terpasang.